Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Dan satu alat ini yang sudah pernah saya buat lebih dari setahun yang lalu. Ya, saya sudah bikin sebuah alat yang memanfaatkan barang bekas, yaitu ada bekas lampu TV LED. Kita hanya melepas kancinya saja, kita pakai ini. Terus karena lama banget nggak dicas, coba dinyalakan tombol samping ini, dia nggak nyala ya. Kita langsung saja coba bongkar sebelum, memang kita sudah pernah ngecas sampai full, namun baterai agak sedikit boros, nggak tahu kenapa. Ketika nggak dipakai selama 1 bulan, dia baterainya berkurang sendiri. Kita bongkar langsung saja di bagian belakang. Dan ini saya pakai body di online shop banyak ya, namanya box plastik. Dan ini ada modulnya, dia full protektor. Ada rangkaian protektornya berikut. Jadi kita akan coba melepaskan kapasitornya saja, siapa tahu ini bermanfaat, bisa sedikit berbeda ya dari yang ininya. Bentar, kita coba cek. Oke, langsung kita coba lihat di bagian dalam. Dia di bagian out ya, ternyata di bagian output. Oh iya, betul. Di bagian outputnya dia ada sebuah, oh iya, ini salah ya saya. Kita mau nunjukin saja sebentar. Kita mau solder dulu ini untuk bagian ininya. Mungkin karena lepas. Terus kita coba bagian plusnya dipindah. Terus bagian minnya kita coba pindah juga nih dulu, karena kita belum memanfaatkan fitur apa ini namanya, sistem proteknya kita nggak pakai, jadi kita akan coba pakai. Ya, dia tetap nggak nyala. Dan saya sudah beberapa kali ini ya, kita fokuskan. Ya, di sini untuk bagian outputnya dia memang ada kapasitor. Ini ya, kapasitor untuk outputnya. Kita lepas saja untuk kapasitor outnya untuk menghilangkan beban yang tidak dipakai ya. Memang jenis kapasitor ini kurang bagus untuk output, dia sedikit memakan konsumsi arus,
jadi kita lepaskan saja. Ya, untuk bagian outputnya, kapasitornya kita buang nih untuk modul cas yang ada protektornya ya. Untuk yang non protek ada, kita tunjukkan. Ini sih masih ada satu. Dan modul ini selalu saya stok, walaupun tinggal satu saya selalu ada stok. Ya, kita mau nunjukin saja nih di sini. Dia untuk yang tanpa modul protektornya ya, di sini dia ada kapasitor kecil, dan bila kita gunakan untuk continue atau terus menerus, yaitu untuk bagian kapasitor ini, atau ketika modul ini dipasang langsung dengan baterai dengan cara disolder, kurasa kapasitor ini tinggal dibuang saja. Namun untuk bila kita gunakan untuk bikin casan baterai bekas laptop, ini tetap digunakan ya. Jadi untuk baterai yang non-stop atau disolder langsung dan kita gunakan terus untuk kebutuhan keseharian ataupun kebutuhan untuk pengecekan spare part ataupun yang lainnya, kapasitor ini dilepas saja karena dia akan memakan arus walaupun kecil, namun berkelanjutan setiap hari. Dia semakin lama semakin mengecil nilainya menjadi mirip sebuah resistor. Jadi untuk kapasitor ini ketika kita gunakan untuk sekedar mengecas baterai bekas laptop, dia tetap dipasang saja. Disarankan bila baterainya langsung disolder dan modul ini selalu terpasang dengan baterainya, kapasitornya dibuang saja untuk mengurangi beban baterai, biar baterainya jauh lebih awet lagi daripada yang masih menggunakan kapasitornya. Saya sudah mempraktekkan sendiri, hasilnya cukup beda. Yang semula sebulan ngecas sekali, di sini ketika dia dilepas dia sanggup sampai 1,5 bulan bahkan 2 bulan baru dicas ulang lagi untuk baterainya. Dan ini saya coba lepas yang outnya langsung di sini, kita lepas. Dan untuk yang kapasitor satu lagi kurasa nggak perlu karena dia sebagai ini saja. Untuk outnya saja kita yang lepas, kapasitor yang utama untuk ini jadi jalur inputnya. Ini yang ini dilepas, yang sebelahnya nggak dilepas ya. Terlihat nggak? Ya, untuk kapasitor yang ini dilepas sebelah sini ya, yang sebelah sini jangan, yang gede. Terus yang ini juga jangan karena dia sebagai input saja, nggak masalah, nggak mengganggu untuk beban dari out sebuah baterainya. Terus hanya saja melepas ini saja ya, satu udah cukup karena ini saya sudah hampir setahun dan dirasa ini emang menjadi beban ya. Ketika saya cas itu sebulan dia minta dicas lagi. Jadi yang untuk yang unit yang lainnya saya lepas. Untuk kapasitornya dia lebih awet baterainya, bahkan bisa tembus 2 bulan lebih baru dicas ulang. Dan untuk ini dia hanya sebulan minta dicas lagi. Ternyata saya teliti dulu yang modul satunya saya lepas kapasitornya di sini, yang satu lagi yang ini enggak dilepas, ternyata berbeda. Dan untuk
alat saya lagi yang satu ada itu di bagian ininya. Sebentar kita mau tunjukkan. Ya, alat ini yang sudah pernah saya tunjukkan kayaknya loh di video-video sebelumnya. Dia untuk bagian modulnya dia sudah saya lepas kapasitornya ya di bagian sini. Sedikit terhalang namun dia sudah saya lepas. Sampai sekarang dia belum saya cas ulang lagi. Udah lebih dari 2 bulan kayaknya loh. Udah lebih dari 2 bulan dia masih penuh tanpa ada pengurangan voltase, tegangan ataupun yang lainnya. Jadi untuk ini bagi yang mau digunakan modul seperti ini, contoh baterai dengan modulnya dipasang langsung atau disolder, itu kapasitor yang bagian sini dia dilepas, yang bagian output baterainya ya kita lepas saja. Terus kita juga ini habis ngelepas, kita mau cas dulu nih. Kita juga sambil tes durasi apakah benar. Oh ya, ada satu lagi bagi Anda yang mau rakit senter seperti ini. Yang pertama adalah dia memang harus melepas kapasitor untuk output dari modulnya. Yang kedua adalah kita menggunakan modul bekas senter plastik. Bila tidak ada modul bekas senter plastik, kita bisa gunakan resistor sekitar 1 ohm, 1 watt atau 2 ohm, nggak masalah. Yang penting ada resistornya untuk mengurangi beban pada lampu. Kurasa 1 ohm sudah cukup, 1 atau 2 ohm sudah cukup untuk mengurangi arus yang berlebih agar LED ini tidak mati ya. Bila ada modul bekas senter plastik atau senter yang sudah rusak bagian bodinya pecah, kita tinggal pakai saja modulnya untuk dibikin lampu emergensi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi yang mau rakit-rakit seperti ini, lampu entah dibikin lampu darurat ataupun sebagai power supply multi untuk menghidupkan lampu. Bisa juga nih untuk ketika melakukan pencarian belut, ikan ataupun yang lainnya, tinggal ini dimasukin ke tas samping ya, atau tas lempang, dimasukkan. Kita gunakan kabel USB untuk disalurkan ke head lamp atau bagian senter bagian kepala, tinggal kita sambungin saja. Dan ini ketika mau dicas kita tinggal cas saja. Baterainya udah double, durasi cukup awet dan tentunya lebih awet daripada senter yang masih original bawaan toko. Tergantung Anda menggunakan LED yang besar atau LED yang kecil. Oke, untuk pengenalan jenis LED kita harus tahu juga. Ntar gitu, kalau kita udah ada rezeki, kita mau ambil sampel lebih ya minimal 20 biji untuk jenis-jenis LED 3 volt. Jadi bagi yang mau upgrade senternya, mungkin yang lebih terang ataupun mau modifikasi senter, kita bisa lebih tahu lagi untuk cara modifikasinya dan gimana, apa saja yang harus kita tahu ya. Untuk ini saja kita sudah pakai senter yang aslinya cuma 3 watt, kita sudah upgrade ke 6 watt di sini dan hasilnya lebih terang, sangat terang. Kita ini bermodal untuk lampunya saja atau LED-nya saja kurang lebih 10.000. LED-nya saja kita rakit manual dan hasilnya memang lebih terang daripada senter bawaannya.
otomatis semakin terang semakin boros juga untuk konsumsi arus yang dihasilkan. Jadi semakin terang jangan berharap baterai akan awet seperti bawaan dari senternya, namun di sini sebagai garis besar kita bisa lebih terang lagi dari yang bawaannya, namun untuk konsumsi arus dia lebih tinggi. Emang tinggal kita gimana saja biar terang dapat, irit juga ya sedikit dapat. Ntar kita akan jelaskan ketika kita sudah ada beberapa sampel lampu LED. Dan ini mantap. Dan baterai bekas laptop kurasa memang dia sudah multifungsi, sudah menjadi makanan utama para yang hobi oprek elektronik, bisa juga untuk para teknisi untuk cek-cek komponen atau cek unit. Kebanyakan unit dari elektronik dari keluaran 2020 ke sini, tahun 2020 ke sini, jadi kebanyakan unit dia mengkonsumsi tegangan sekitar 3,3 sampai 5 volt. Itu sudah menjadi hal pasti. Jadi untuk bikin alat ini saya jamin nggak bakalan nyesel untuk Anda melakukan perbaikan elektronik, entah itu dari segi set-top box ataupun yang lainnya. Oke, terima kasih dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu buat Anda ataupun kawan sama teknisi. Jadi kita juga harus perlahan harus mengimbangi perkembangan zaman, dan memang tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa kita elakkan, sini emang elektronik kebanyakan sudah menggunakan tegangan bahkan 1,5 volt 1,2 volt. Dia elektronik itu sudah membutuhkan sampai tegangan segitu untuk menghidupkan IC. Jadi untuk konsumsi IC zaman sekarang itu lebih menggunakan tegangan lebih rendah dan ampere lebih kecil dari yang kita bayangkan. Kenapa itu dicolok ke 220 padahal di dalamnya dia hanya cuman 1 ampere 5 volt ya. Di sini yang jadi garis besar dia hanya 1 ampere 5 volt itu sudah bisa menyala untuk jenis set-top box. Jadi kita bisa gunakan ini untuk set-top box saja, dia 5 volt masih di step down menjadi 3,3 volt. Jadi untuk ini rangkaian seperti ini kita bisa manfaatkan untuk menjadikan set-top box menyala tanpa listrik ya. Untuk ini bisa kita gunakan dengan metode seperti ini. Siapa tahu kita nanti menjadi teknisi set-top box atau teknisi antena untuk TV set-top box. Dan untuk TV zaman sekarang yang pakai layar 5 in itu monitor, kurasa dia juga menggunakan tegangan sekitar 5 volt ya. Jadi untuk ini fix, saya insya Allah untuk rangkaian seperti ini dia sangat bermanfaat untuk melakukan atau untuk membantu pekerjaan kita dalam melakukan perbaikan elektronik. Oke, udah terlalu banyak panjang lebar ya di sini. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.